Dan loading, kita masuk ke Android arsitektur. Kelihatan nggak nih? Ininya PowerPoint. Aman dan Oke, sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kok hilang? Iya. Jadi pada hari ini kita akan membahas soal AAC. Apa itu AAC? AAC itu merupakan singkatan dari Android Arsitektur Komponen. Jadi setiap kita bikin aplikasi, setiap kita bikin website itu juga termasuk, itu pasti ada arsitekturnya. Kenapa kita butuh arsitektur? Karena fungsinya arsitektur ini agar yang pertama sih mempermudah kita ya dalam misalnya ada maintenance aplikasi atau bagaimana. Selain itu juga mempermudah kita selanjutnya ketika proyek yang kita kerjakan ini dikasihkan atau diberikan kepada orang lain. Jadi orang lain tuh mudah membacanya. Oh ini udah terstruktur lah istilahnya kayak gitu. Nah selain itu juga ya intinya sih mempermudah banget karena kita memakai Android arsitektur komponen. Nah di dalam Android arsitektur ini sebelum saya masuk ke lebih jauh, saya akan menjelaskan dulu nih ada konsepnya. Jadi Android arsitektur komponen itu merupakan masuk ke dalam modern Android development, di mana semuanya ini udah terbungkus, udah jadi satu gitu kan. Dan sesuai dengan apa yang terjadi di luar sana. Yang terjadi di luar sana maksudnya kayak kita bikin program, dibuat aplikasi-aplikasi yang kita kayak yang udah pada kerja nih kan udah pada tahu lah ininya programnya kayak gimana, bentukannya kayak gimana biar terinci. Jadi di dalam modern Android development ini ada kita menggunakan apa yang pertama adalah language. Language ini adalah bahasa yang kita gunakan. Entah kalian pakai C#, C++, Kotlin, Dart, Java, dan nah itu kalian bisa, itu terserah kalian mau pakainya apa. Tapi ya lanjut biasanya kita untuk yang Android ini kita biasanya menggunakan Kotlin, yang Android native ya, Kotlin atau Java. Habis itu toolsnya kita pakai apa? Biasanya kita yang pakai adalah Android Studio, itu udah pasti, ya kan? Nah, di dalam tools itu nanti mungkin ada tools-tools tambahan lagi lah, misalnya kayak plugin-plugin ya. Nah, itu dibutuhkan. Terus ada yang ketiga ada API, APIs. Nah, APIs ini khusus kalau kalian misalnya pernah dengar Android KTX. Nah, itu APIs. Jadi isinya itu di dalamnya itu semacam plugin banyak gitu. Kalau kalian nggak tahu plugin, yang biasa kita pakai itu dependensi. Nah, itu kan ada tuh kayak .com apa titik-titik apa-apa. Nah, itu APIs ini masuknya. Entah kalian material apps, entah Android KTX dan sebagainya. Kan? Nah, habis itu ada yang terakhir adalah distribution. Distribution sendiri ini kayak kita ya build APK, build APK. Nah, ini kenapa namanya AAB? Ini yang paling baru kalau nggak salah dari Google Play Store masuknya itu bukan APK lagi, AAB. Gitu. Nanti kalian bisa explore lebih lanjut untuk yang distribution ini. Terus habis itu, ini di bawahnya ini komponen ini ya, penyongkong semua ya. Jadi satu dibikin inian besar kayak rumah bentukannya. Foundation atau platform atau Play Store. Nah, ini sama ya. Platform itu biar kalian ketika semuanya aplikasi udah jadi berdasarkan 4 prinsip ini, 4 tiang ini udah jadi kalian bisa masukin ke platform mana? Android kah? App Store kah? Atau ada ini kan ada playground-nya juga. Gitu. Itu jadi foundation-nya. Oke, kita masuk ke dalam Android arsitektur. Jadi di Android arsitektur komponen ini kalau kalian lihat nih di sampingnya ada diagram. Jadi kalau kalian lihat sini ada diagram. Yang pertama tuh ada activity, ada view model, ada repository, terus ada model sama remote data source. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke diagram ini kita bacain dulu. Jadi Android arsitektur komponen atau kalau biasa kita bilang AAC adalah kumpulan library yang membantu Anda untuk merancang aplikasi yang kuat, dapat diuji, dan dapat dikelola dengan mudah. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ketika aplikasi kalian membutuhkan maintenance yang sangat banyak, nah kalian bakalan terbantu. Karena apa? Udah aplikasi kalian itu udah terperinci, udah siap lah, maksudnya mudah dibaca juga gitu. Jadi yang paling biasa dari arsitektur itu ya, kalau kita lihat yang paling biasa yang kita lihat dari arsitektur Android itu yang modelnya seperti ini.
kita bisa lihat di diagram ya. Jadi ada yang pertama ada activity, view model, repository, model, sama report data source. Nah, bacanya gimana nih? Baca diagramnya. Yang pertama itu ada yang paling atas, activity atau fragment. Activity atau fragment ini hubungannya masuk ke dalam UI atau views. Ya kalau kalian sering dengar UI ya UI, views ya views. Cuman ya artinya sama aja. Yang berhubungan langsung dengan si pengguna aplikasi kalian. Nah, ini fungsinya di views ya. Jadi ini paling atas, layer paling atas namanya activity atau fragment gini, ini layer paling atas yang benar-benar berhubungan dengan user kalian atau ya sama kalian sendiri aplikasinya. Terus abis itu di bawahnya adalah view model. View model ini sendiri merupakan tempat ya yang biasa kita kemarin udah bahas namanya view model. Di dalamnya itu ada live data. Jadi live data itu benar-benar data yang tersimpan di dalamnya gitu kan. Jadi view model ini berdasarkan dengan activity atau fragmentnya masing-masing gitu. Nah, fungsinya dari view model itu sendiri, fungsinya adalah untuk menyimpan sebuah value atau menyimpan sebuah logika yang berjalan dan hasilnya itu akan dilempar atau kita sampaikan kepada activity atau UI-nya gitu. Ini activity atau fragment ya. Jadi hasil dari logika di sini, entah kalian menaruh logika, entah kalian mau get data di sini di dalamnya kayak gitu kan. Nah, kalian akan dilemparkan value-nya yang telah didapat dari view model ini ke UI-nya. Jadi setiap ada perubahan UI, misalnya kalau kalian kita udah pelajari nih yang kemarin tuh aplikasinya tuh bisa di-rotate ya kan, entah ke kanan, entah ke kiri, bisa di-rotate gitu kan. Nah, value-nya itu bakalan tetap gitu. Jadi kenapa bakalan tetap? Karena si value-nya ini disimpan di sini. Gitu. Jadi kalau si UI-nya itu ada perubahan, entah kalian puter-puter gitu kan, itu nggak bakal hilang. Karena apa? Ya, karena beda tempat gitu kan. Iya, kita bisa bilang beda tempat value-nya. Disimpannya tuh beda tempat. Jadi is okay. Nah, itu untuk yang view model. Nah, selain itu, di dalam view model ya, kalau kalian kita sering-sering lihat, paling view modelnya itu dipakai buat ya logika-logika biasa. Lalu, bagaimana kalau view modelnya itu berhubungan dengan data? Data dari luar, kayak kita pakai API atau data lokal. Kalian pakai MySQL, SQLite, biasa kita pakai SQLite atau Room. Tuh. Bagaimana kalau kalian dapatkan dari situ datanya? Nah, ini loh fungsinya repository. Jadi, kalau untuk khusus data ya, khusus data itu ada namanya repository, package repository. Jadi repository ini menyimpan dua package lagi di dalamnya, yaitu model dan remote data source. Model ini untuk apa? Ini untuk lokal, data lokal. Data yang kalian yang disimpan di SQLite atau kalian disimpan di Room, nah itu disimpannya di sini di model ya. Sementara itu untuk yang data dari API itu kalian simpannya di package API ya. Kalau biasa saya namainnya bukan remote data source. Saya nama package-nya itu adalah APIs belakangnya APIs gitu kan. Nah, itu fungsinya apa? Itu membuat nge-get si aplikasinya gitu kan, menggunakan apa yang pernah kita pelajari itu retrofit gitu. Jadi API-nya dapat dari web service. Jadi gimana konsepnya? Jadi kalau misalnya si view model ini membutuhkan sebuah live data itu ya live gitu, namanya kan secara langsung gitu kan, real time, data secara real time. Entah kalian entah di dari model dari lokal atau dari API. Nah itu konsepnya adalah jadi dia akan mengirim request ke repository. Nah repositorinya ini bakal lempar atau mengirimkan kembali ke mana? Entah ke lokal atau entah ke API gitu. Jadi si repository ini jadi kayak penghubung antara dua ini. Coba bayangin kalau kalian nggak ada repository, terus ini ya kita ganti gitu kan, langsung masuk ke free model. Itu bakalan ya berat banget gitu kan. Apalagi kalian bakalan dibikin secara berulang-ulang. Karena apa? Karena kan di sini pusatnya logika. View model ini pusatnya logika yang menyimpan data kalian, entah menyimpan logika kalian gitu. Kalau kita gabungin juga langsung sama kayak ini lokal, penyimpanan lokal atau API gitu kan ke dalam view model, itu bakalan banyak banget gitu kan code-nya, dan itu jadi kayak berantakan gitu kan, nggak enak dilihat. Nah itu fungsinya repository. Jadi setiap request yang ingin disampaikan entah ke lokal atau ke remote data source APIs
ini bakalan masuk ke dalam repository dulu. Nah dari repository nanti dipilah nih masuknya kemana, Type atau localJSON. Nah itu seperti nanti kalau udah dapat responnya apa, nah responnya juga nggak langsung kirim lagi ke view model, lewat repository lagi, dilempar lagi ke repository, dikirim ke repository, dari repository baru masuk ke lokalnya, baru masuk ke view modelnya gitu kan. Nah itu kalau untuk yang di bagian logika ya, hubungan antara logika dengan ya entah penyimpanan data ya, penyimpanan data gitu. Nah, udah dapat penyimpanan data baru kita kirim ke UI-nya. Bang, kalau kayak gitu lama dong prosesnya. Yang enggak. Prosesnya ya kita jatuhnya kayak 1 miliseconds, nah cepet banget gitu kan. Ya paling lama sampai 2 atau 3 miliseconds lah, tergantung dari aplikasi kalian, HP kalian, lemot atau enggaknya, kayak gitu kan. Nah, itu fungsinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada view model dan lab cycle. Nah, kalau kita sebelumnya udah belajar UI, tentang activity, tentang fragment, kita masuk ke dalam view modelnya. View model dan lab cycle. Nah, ini pusat logikanya. Jadi, arsitektur komponen yang di Android ini menyediakan kelas view model untuk membantu UI controller menyiapkan data yang akan ditampilkan ke UI. Objek view model yang akan selalu diperhitungkan selama ada configuration change. Jadi, selama ada perubahan, itu bakalan terus dilakukan. Alhasil data yang dimilikinya akan segera tersedia untuk activity atau fragment selanjutnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, setiap ada perubahan yang ada di UI, ya, itu bakalan minta lagi datanya. Nah, cuman biar datanya nggak terus dipinta terus, ada sebuah value di dalam view model untuk menyimpan data terakhir biasanya. Jadi yang di get tuh data terakhirnya aja, kecuali kalian melakukan sebuah logika baru gitu. Nah, itu fungsinya. Jadi biar nggak numpuk, biar aplikasi itu nggak semakin berat jadinya. Tuh. Nah, jadi kalau kita lihat ya, dari semua nih perbandingannya ya, dari gambarnya perbandingan nih. Jadi perbandingannya itu selama aplikasi itu on create, on start, on resume, atau ada perpindahan ke tempat yang lain gitu kan, on pause, on stop, on destroy, atau dipindah lagi gitu kan, activity di rotate, atau aplikasinya dikeluarin, atau ya keluar dari aplikasi gitu kan. Berarti on destroy ya, keluar dari aplikasi itu on destroy. Itu sama itu, vModel pun akan terus berjalan di dalamnya. Jadi tetap dia berhubungan, tetap nggak ada bedanya gitu kan, karena apa ya, beda tempatnya. Logikanya pun nggak bakal berubah kecuali kalian ada ingin perubahan gitu, selama ada configuration change. Kalau nggak ada configuration change ya udah value-nya tetap segitu itu. Nah sama ini ya, untuk yang ada perubahan kayak gini, jadi nah selesainya kapan? Selesainya itu ketika on destroy itu benar-benar kalian keluar dari aplikasinya. Jadi ketika kalian udah keluar dari aplikasinya, berarti kan activity-nya pun on destroy. On destroy itu kalau ini apa kayak ya udah hapus gitu kan dari ininya, RAM kalian udah ditutup lah aplikasinya. Nah baru di sini namanya on clear. On clear. On clear ini berarti menghapus value yang tersimpan terakhir. Jadi ketika kalian udah benar-benar keluar aplikasinya, ya udah value kalian udah yang terakhir tuh bakal hilang. Ya kalau kalian biasa kita lihat pas lagi login. Login kan kita masukin tuh nama username kalian, email kalian, password kalian. Login cuma email doang ya. Email sama password ya. Nah, terus tiba-tiba kalian keluarin aplikasi nih sampai benar-benar keluar ya, bukan di background text, benar-benar keluar. Nah, itu kan nama kalian harus login lagi. Harus masukin email lagi, harus masukin password lagi. Nah, kayak gitu konsepnya mirip. Nah, ada sebuah ini ya, diagram buat life cycle. Life cycle itu apa sih ya? Bentar. Life cycle itu apa sih? Jadi life cycle ini mirip kayak PM model. Cuman ya kita bilang memiliki fungsi menyimpan informasi mengenai state dari komponen life cycle seperti activity, fragment, atau mungkin sebuah objek untuk melakukan observasi perubahan keadaan dari sebuah life cycle. Jadi life cycle mempunyai dua komponen untuk melacak perubahan. Jadi ada state, ada event. Untuk event peristiwa biasanya ini kalau kita lihat itu ada di bagian kayak toast. Nah, itu biasa pakai event.
peristiwa dari LiveCycle yang dikirimkan dari sebuah framework atau kelas LiveCycle atau event. Event akan memintakan event callback atau membalikan event dalam activity dan fragment. Biasanya kalau kita pakai itu ada di bagian kayak misalnya kita telah ini loh, telah login misal. Login terus ada muncul toast, terus itu kayak pemberitahuan kecil, Anda telah login. Nah, itu namanya event. Terus ada lagi namanya state atau keadaan. Sebuah keadaan dari komponen yang dilacak dari objek lifecycle. Jadi state ini kalau misalnya kalian nge-get data sih biasanya dijatuhnya state. Tuh. Jadi di sini ada nih. Ini saya jelasinnya nggak rinci-rinci banget, biar kalian nggak bingung banget. Gitu. Jadi ada pertama kali nih kalau kita lihat dari gambar ini ketika aplikasi benar-benar di awal, benar-benar di baru banget pengen dibuka gitu kan. Nah ini pas kita buka kan proses dulu tuh, baru muncul aplikasinya. Nah itu ada IntelliSet, habis itu di create, masuk ke on create ya, on create, aplikasinya masuk ke on create. Nah ketika on create ini, aplikasinya udah mulai nih muncul yang putih ya itu loh, screen putih itu di create, habis itu on started. On started ini ketika udah benar-benar ada gitu kan, udah benar kelihatan gitu kan, UI-nya tuh udah ada starter. Nah, kalau ketika on resume itu ketika ada perubahan kita misalnya memunculkan sebuah dialog, ya, atau enggak kalian berpindah. Nah, itu kita bisa menggunakan on resume. Setelah kita balik lagi, ini on pause ya, kita di pause gitu kan. Ini kita masuk ke started lagi kan, berarti masuk lagi ke dalam started. Backnya kita masuk lagi. Nah, itu entah kalian keluar dari dialog, entah kalian kembali lagi ke backnya gitu kan. Nah, di sini ada on stop. On stop ini jadi kayak kalian tuh keluar dari aplikasinya. Kalau kalian keluar kan, kalau biasanya kan langsung keluar gitu, langsung keluar. Biasanya tuh ada yang hitam dulu tuh, itu cepet banget. Biasanya ada yang hitam dulu, itu on stop, baru on restore tuh benar-benar update keluar kalian dari aplikasi. Jadi state-nya itu berakhir di situ. Jadi kalau kita lihat di sini, state-nya selama berjalan itu dimulai dari benar-benar kalian buka aplikasinya. State-nya bakalan berjalan terus sama setiap ada perubahan nih di UI-nya, perubahan tuh sampai di destroy. Ketika di destroy udah state-nya berhenti, nggak bakal ngapain-ngapain gitu. Nah untuk yang state. Kita langsung aja masuk ke latihan P-model. Jadi apa yang akan kita lakukan? Yang pertama itu kita membuat proyek baru. Ya proyeknya kayaknya pernah kita buat ya. Soal perhitungan gitu loh. Ya kan? Terus habis itu menambahkan library ke dalam proyek, mengatur tampilan berkas layout HTML, terus membuat kelas view model, oke. Mengimplementasikan view model ke dalam activity dan menjalankannya. Oke, kita langsung main aja ya di Android Studio. View model. Nah, ini view model. Bentuknya ya ini untuk view modelnya. Untuk view modelnya ini ya ini karena kita aplikasinya sedikit ya. Apa logikanya logika kecil aja. Nah, ups. Oke, ini sekalian kita tunggu aplikasinya biar berjalan dulu. Lagi berjalan kan? Ya. Oke, apa yang pertama kita akan lakukan? Karena view model itu sendiri adalah sebuah life cycle ya, atau sebuah siklus hidup, ya kan? Dari Android itu kita harus nambahin lagi sebuah dependensi. Dependensi apa sih sebenarnya? Dependensi ini implementation Android X lifecycle lifecycle view model lah. Kita harus implementasi ini dulu nih. Kalau kita mau pakai view model. Jadi kalau kita nggak pakai ini nih implementationnya, kita nggak bakal bisa buat view model seperti itu. Terus abis itu jangan lupa kita pakai binding lagi, build features, view, binding. Itu untuk yang di Gradle-nya. Sisanya itu biarin default aja, menyesuaikan dengan Android Studio kalian masing-masing. Habis itu kita masuk ke dalam, nah kalau layoutnya kayaknya saya jelasin aja dikit ya. Kalau layout karena pasti udah pada ini semua. Layout seperti biasa ada text view di sini, ada edit text ya. Edit text itu ini nih
Text view-nya ini panjang, sama di bawahnya, sama ada button, and ada text view lagi di bawahnya. Nih. Jadi buttonnya ini, ya, terus text view-nya yang ini text view buat nampilin ini ya, value atau result. Terus ada edit text masing-masing ya, tinggi, lebar, panjang, sama di atasnya ada label. Yang kita pakainya itu adalah text view. Ini. Ya, tinggi, lebar, panjang. Oke. Itu untuk yang layout-nya. Kita keluarin aja. Kita langsung masuk ke dalam main activity. Oh, sebentar. Sebelum kita masuk main activity, kan bentuknya masih kayak gini. Masih biasa aja. Nah, dapat P-model, main P-model, P-model. Ini kenapa saya matiin yang tadi ya? Oke, kita main dulu ya ke main P-model. Kita lihat dulu ya di P-model itu sendiri. Kita lihat harus buat class karena awal-awal tuh nggak ada nih. Kalian harus buat class dulu, sebuah class namanya main P-model. Jadi menyesuaikan dengan nama dari activity kalian. Kalau namanya activity main, ya kalian tulisnya main P-model. Kalau kalian tulis activity yang lain, ya kalian harus menyesuaikan lah sama nama activity-nya untuk P-model. Jadi kalian buat class, seperti biasa, klik kiri. Sorry. Klik kanan. Wah, baru muncul nih. Klik kanan, Kotlin class, terus kalian tulis ini main P-model. Nanti bakalan kebuat awal banget tuh kayak bentuknya kayak gini. Cuman di sininya itu masih bukan P-model, masih app complex kalau nggak salah. Jadi kalian harus import dulu, khusus ya. Ini kita harus import dulu dari mana? Dari tadi dependensi ini kita harus import. Gimana cara importnya? Importnya adalah import Android X, LiveCycle, P-model. Jadi kita panggil aja langsung ini P-model. Kalau tulis ya. Nah, kalian pilih yang ini nih ya, yang paling atas. P-model Android X, LiveCycle. Kita panggil. Nah, begini. Ini karena kenapa ada buat menyimpan arcs-nya ini karena dia semacam function kayaknya. Ya, dia semacam function yang ada di LabSQL. Oke, kita udah jadi nih main class P-modelnya. Titik 2 adalah P-model. Nah, kita karena di sini kan pengen nampilin result. Sama di sini juga ada untuk function perhitungan gitu kan. Function perhitungan itu ada width, height, sama length. Length itu panjang, width-nya lebar, height-nya adalah tinggi. Resultnya apa? Resultnya tuh ngambil dari sini. Dari perhitungan ya ini kalian pasti paham lah. Ini rumus panjang kali lebar. Ini resultnya. Lalu kita buat udah siap main P-modelnya, kita lihat dulu di aplikasinya. Kayak gimana? Bentuknya sih sama-sama aja, nggak ada jauh beda ya. Sini P-model, main P-model. Oh, ini buat KTX. Main P-model. Tunggu sebentar ya. Ini P-model. Kenapa saya matiin? Oh iya benar. Ini buat KTX. Ini buat Android KTX. Nanti kita kita jelasin. Saya jelaskan nanti. Ini saya matikan ininya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi di mana nih? Di main activity-nya bagaimana? Seperti biasa. Kita yang paling pertama kita harus deklarasiin dulu atau ini dulu ya, deklarasiin dulu. Report let ini part activity main binding. Bindingnya nih dapetin dulu. Habis itu kita panggil main P-modelnya. Nah, kalau kalian ingat kemarin-kemarin saya pernah bilang kayak gitu. Main untuk memakai sebuah P-model kalian harus menggunakan sebuah model factory, P-model factory. Jadi itu P-model factory itu sebagai penghubung antara main activity-nya atau fragmentnya dengan P-modelnya. Benar. Jadi kalau misalnya, jadi kenapa bisa ini Bang, ini kenapa langsung bisa nge-get Bang kalau kayak gini? Karena di sini nggak ada konstruktornya. Main P-model apa sih konstruktor itu kayak semacam nih. P-modelnya itu kosong. Nih, atasnya nggak ada. Konstruktor pengininya nggak ada.
nih ya, ini bentukannya ya udah nggak ada, dia nggak ngirim apa-apa gitu kan. Di sini juga ngegetnya ya udah ngeget biasa aja gitu kan, kayak ngeget sebuah function gitu. Nah itu kalau dia ada constructor atau dia kayak meminta sebuah apa value, jadi kita ngirim data ke MMP modelnya itu ya. Kalau kita ngirim data ke MMP modelnya itu, kita membutuhkan constructor. Constructor itu fungsinya ya kayak kita lihat di retrofit kita pakai yang ada ininya nggak ya? Kita pakai ini deh yang kemarin. Bentar, saya coba mana ya, di room kalau nggak salah. Oke, this window aja. Bentar ya. Oh, saya share screen-nya semua biar kalian bisa bedain. Di sini kalau nggak salah ada view model constructor. Nah, ini view model factory. Ya, di sini kan ada view model nih. Ada namanya view model factory. Kalau kita ingat-ingat kembali kan. Nah, di sini ada sebuah constructor view model application. Fungsinya apa? Jadi setiap view model ini ada constructor-nya. Jadi kalau kita panggil di sini ya. Panggilannya di mana ya? Oke, kita lihat sebuah constructor intent, method update activity. Ini, Optime model. Nah, di sini apa? Di sini Optime model. Dia memiliki sebuah activity and compact activity. Jadi memiliki sebuah constructor, main model, ya, main model dalam kurung factory, model factory get instant. Berarti kalau kita lihat, kita ingat-ingat lagi, berarti dia nge-get sebuah activity application, kan? Berarti ada sebuah constructor-nya. Returnnya apa? Returnnya ada model provider activity factory get main model. Nah, kalau kita bedain sama yang tadi, bentuknya cuma gini aja, nggak ada constructor di sininya nih, ya. Jadi hanya sebatas model provider. This itu apa? Aplikasinya ini ya, main activity-nya get main model. Gitu. Sementara kalau yang di sini beda. Ini model activity-nya dipanggil, ya, constructor activity-nya dipanggil, factory-nya pun dipanggil. Get main model. Fungsinya apa? Fungsinya jadi model ini yang mengatur, pernah saya bilang juga sebagai pengatur ya untuk yang di bagian ini. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet harus manggil atu-atu tuh modelnya tuh. Enggak, ribet jadi kayak kayak gitu. Jadi kalian di sini panggil aja function model ini dynamic ini constructor apa dynamic generic, sorry, bukan dynamic, generic ya, generic ini sebagai apa? Model di sini create. Nah, ini bedanya ya. Ada model kelasnya juga, genericnya. Itu. Terus di modelnya sendiri kita coba ya, kita lihat. Nah, ada konstruktornya kan? Ini. Berarti bukan yang modelnya, ini. Jadi, kalau kita lihat di sini, bedanya adalah main model, application, titik 2, application. Ini sebuah kontraktor. Kita membutuhkan sebuah kontraktor gitu kan. Kalau kita lihat di sini, kita lihat main modelnya. Nggak ada. Nah, itu bedanya. Kenapa kita membutuhkan main model factory? Karena kita mengirim sebuah konstruktor dari main activity ya ke dalam main model. Nah, itu fungsinya untuk model factory gitu. Untuk mengirim ya ininya konstruktor sebuah application ini. Tuh. Itu bedanya untuk yang ini, karena kita cuma satu atau cuma sedikit gitu ya. Dan kita juga nggak ngirim apa-apa gitu kan. Hanya sebatas ya udah kita ngirim value-nya aja, bukan kirim sebagai konstruktor tadi aplikasi apa gitu. Kita ngirim buah value-nya aja di sini. Jadi kalau kita lihat ya, kita balik lagi ke codingannya di main activity. Jadi provide fun on create set intent ini kita nggak usah jelasin lagi, saya sering jelasin. Masukin bindingnya activity main binding sama dengan
activity main bending dapat dari mana? Ini kita nge-get si ini bendingnya dulu, activity main. Jangan lupa tadi di Gradle-nya ditambahkan. Ya. Habis itu ini platter, ini ada, nah, ada implant di sini ya. Ini untuk nge-get si layout-nya, set content, activity main bending is root. Root-nya itu udah root, jadi yang berdasarkan di layout itu udah masuk ke dalam activity main bending ya. Jadi udah kebaca lah gitu. Sama yang ada di layout-nya. Nah, habis itu apa? Nah, di sini kita membutuhkan nih modelnya, kita panggil. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan ya. Ini kita panggil nih ya, modelnya sama dengan model provider this get main model. Di sini get punnya namanya agak beda. Kita lihat ini ada warning get call with indexing operator. Oh, kita ganti. Oh, ini agak beda ya. Sekarang bentuknya kayak gini. Jadi model provider is main model. Kalau kita lihat di yang sebelumnya itu adalah kita lihat di main activity-nya. Wait, kok beda? Oh iya, ini sama ternyata. Yang get instant itu ketika kita nge-get si application ini, constructor-nya. Tuh, untuk yang aplikasi. Nah, modelnya sekarang bentuknya kayak gini ya. Jadi nggak usah pakai .get lagi. Kalian langsung aja model provider dalam kurung this. Ini kalau kalian ngambilnya satu aja. This. Ya, di situ ada ini aplikasi main activity-nya. Terus ada kurung ini, kurung apa ini namanya ya? Kurung Kalkurawa bukan? Ya pokoknya tanda kurung kotak ini. Dalamnya ada main model -2 class Java. Untuk apa? Untuk manggil si main modelnya. Gitu karena main modelnya pun nggak ada konstruktornya, jadi nggak usah pakai model factory. Habis itu kita lanjut. Nah di sini adalah display result. Display result untuk menampilkan ya. Untuk menampilkan display yang telah didapatkan. Jadi activity, main binding, tipe result, text. Nah resultnya dipanggil nih dari view model. Jadi activity, main binding, text view, text view result, dot text. Berarti kan nge-get si ini. Nih yang kita butuhkan adalah yang di sebelah sini. Sama dengan view model titik dua result dot string. Nah view modelnya itu dari mana? Tadi kita kan udah manggil main view model. Terus kita panggil lagi si value result. Value result mana? Ini. Kita panggil ini nih. Value resultnya kita panggil. Itu string. Berarti masukin diubah ke dalam string. Nah, kita panggil si result ini. Makanya nilainya masih 0. Kalau misalnya kita coba sini ganti 1. Tuh, kita coba nih gini ganti 1. Kita save. Kita coba restart kembali. Nah, lagi sabar ya. Lagi build. Nah, selesai. Loh, masih 0 ya. Artinya nilai itunya bukan 0, 1. Kita lihat layoutnya. Apakah layoutnya ada iniannya sendiri? Oh, nggak, berarti arti. Bukan nggak bisa arti ini. Arti ulang lagi aplikasinya. Aplikasinya harus dibuka. Diulang kembali. Nah, muncul nih satunya. Jadi, dia nge-get si result. Si resultnya nge-get nih, dapat nih. 1 kan resultnya. Jadi, dia manggil value dari result tersebut masukin ke dalam main activity di bagian result. Ini hasilnya 1. Itu string ya. Ini jadi 1 kan. Nah, itu fungsinya display result. Jadi fungsinya main model dari sini aja udah kelihatan. Jadi dari sini pun udah kelihatan gitu kan. Untuk yang main modelnya sendiri. Apa di sini kenapa? Karena di sini dia logikanya bahkan nyimpen value-nya di main model gitu kan. Value awal itu dinyimpennya di main model. Jadi ketika ada perubahan gini,
Ini nggak kelihatan ya kali ini ya. Wah, ininya kegedean. Jadi nggak bisa di scroll. Ininya kegedean, jadi nggak bisa di scroll. Aturan bisa. Kayak balikin aja deh. Nah, ya tadi tuh, ya kelihatan nggak? Ini nggak kerespon tadi. Nah, nilainya tetap ada 1, kesimpan. Jadi nggak 0 lagi. Kenapa? Fungsinya. Karena ya tadi saya bilang, ini value-nya ada di luar. Di luar mana? Di luar UI-nya. Jadi si main activity ini dianggap sebagai UI ya. UI atau views yang berhubungan langsung dengan pengguna aplikasi tersebut. Gitu. Nah, ini jadi selama ini diubah-ubah, ya nggak bakal berubah. Orang value-nya aja di main view model, kayak gitu. Nah, terus sisanya gimana? Sisanya ya kita karena di sini adalah coba-coba melakukan sebuah perhitungan ya kan. Di sini kita coba masukkan panjang ya. Kayak di sini kayak nggak usah jelasin, kalian bisa lihat apa ini sendiri ya. Logikanya bagaimana ketika apa karena ini mirip banget kayak pelajaran kita yang di awal. Gitu, activity button calculate, set on click listener. Jadi ketika buttonnya diklik gitu kan. Oh ya, jangan lupa set on click listener di sini kalau nggak salah diimport juga. Oh enggak, di sini enggak dipakai. Harusnya biasanya ada. Kalau ada set on click listener itu di sini ada tambahan lagi. Oke, kayak ini ya. Jadi activity main bending kan ketika buttonnya diklik gitu kan. Berarti nge-get sih nilai panjang, nilai lebar sama nilai tinggi. Nge-get ini ya. 3 ini di get gitu kan. Nah, ini ketika kosong salah satunya nanti nampilin sebuah error. Kalau nggak ada ya langsung nah di sini perhitungannya. Jadi perhitungannya sendiri itu ya kita manggil lagi. Manggil apa? Di sini kan ada function calculate di dalam main model. Functionnya ini kita panggil ke dalam main activity. Jadi pmodel.calculate dalam kurung apa? Lebar. Ini ya parameter ya. Jangan lupa ininya parameter yang didapatkan di sini lebar, tinggi, sama panjang. Ya. Jadi sini nanti di get dihitung tuh, dikalkulate. Habis itu karena di calculate itu langsung result, jadi resultnya itu berdasarkan hasil yang telah didapatkan, berarti hasilnya itu langsung masuk ke dalam result. Nah, si resultnya ini dipanggil lagi di file result. Jadi kalau kita lihat di logikanya, ini 2. Ini kok jadi ini kan jadi ini ya. 2 kali 3 kali 4 hasilnya. Nah, 24. Jadi si display-nya ini bakalan dipanggil lagi ketika ada perubahan. Nah, tadi yang dijelaskan kan, selama ada configuration change atau perubahan yang terjadi di dalam view-nya, dia bakal dipanggil lagi value-nya. Selama tidak ada perubahan, ini nggak ada perubahan ya. Ini kalau kita get begini nggak ada perubahan ya. Jadi kita putar-putar begini nggak ada perubahan. Nah, ya tetap 24 nilainya. Nah, itu perubahan yang ada di sini ya. Tadi sempat hilang share screen-nya atau gimana? Oh ya, masih ada kan? Oh ya, ada. Oke, oke. Saya lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, kayak gitu. Jadi setiap ada perubahan konfigurasi atau perubahan logika, kayak ini misalnya ganti 5. Aduh, ini ganti 5. Hasilnya adalah, nah, itu perubahan tuh, configuration change. Kalau kita putar-putar doang ya, UI-nya nggak ada yang berubah. Maksudnya nggak ada logika, nggak ada yang perubahan gitu kan. Nah, nah itu. Nah, itu untuk yang main view model. Oke, ini oke sudah kita lihat ininya. Nah, benar ya, mengimplementasikan view model ke dalam activity dan menjalankan aplikasi. Oke,
Sampai sini, ada yang mau ditanyain nggak? Pokoknya ini karena dasar. Jadi kalian ini fungsinya apa? Mapping model ya. Seperti saya bilang, menyimpan value kalian di mapping model akan mempermudah kalian ketika ada error atau ada maintenance atau berbagai macamnya. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya di sini atau udah paham, gimana? Siapa nih yang hadir? Mirja, Anissa, Ibnu, Muhammad Syafiq, gimana? Aman? Atau ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya? Oh, oke. Berarti kalau tidak di meja saya anggap paham semua ya. Kalau kayak gitu. Baiklah. Sekarang kita ganti ke dalam presentasinya. Kita lanjut. Nah, sekarang adalah live data. Jadi, tadi saya udah sempat singgung-singgung dikit live data itu apa. Jadi, data yang real time. Data-data yang benar-benar real time secara perubahan atau ya perubahan sih yang paling biasanya. Jadi kalau kita lihat dijelasin di sini, ini kecilin tidak ya? Aduh, kok ini jadi gini? Kecil banget. Oke, nih live data. Jadi di live data ini adalah observational placeholder. Kalau kita lihat ini ya pengertiannya, jadi observational placeholder yang akan memberikan pemberitahuan jika terjadi perubahan data. Tidak seperti kelas observable observable lainnya, lab data merupakan lab cycle aware. Jadi artinya lab data ini dapat merespon perubahan yang ada di lab cycle, entah di activity, entah di fragment, entah di service-service ini yang tadi saya bilang ada di repositorinya ya, entah kalian API atau local JSON, local data. Keuntungan menggunakan lab data diantaranya adalah jadi UI akan mendapatkan data akurat. Jadi lebih akurat lah, karena kan kita nge secara lifetime ya. Terus selalu memberikan pemberitahuan jika ada perubahan. Tidak akan terjadi memory leak atau memory leak itu adalah penumpukan memori yang membuat aplikasi kita jadi berat bahkan bisa crash jadi kayak nge-lag gitu kan. Nah, itu jadi kita mencegahnya. Gunakan apa? Website aware kalau ada perubahan. Jadi nggak bikin aplikasi kalian nge-lag. Terus habis itu apa? Habis itu ada aplikasi tidak akan crash ketika jika kita keluar atau stop activity. Jadi nah ini kita keluar atau stop ya, bukan benar-benar menghapus aplikasinya. Bukan uninstall juga. Jadi kayak menghilangkan aplikasi kalian dari background tracks. Nah, itu tidak akan crash. Jadi kayak kalian keluar sebentar terus buka lagi aplikasinya. Nah, itu nggak bakal crash. Karena datanya itu berasal dari lab data. Jadi disimpan juga di lab data, di P model ya, di P modelnya gitu. Nah, habis itu tidak ada lagi perubahan secara manual. Perubahan UI secara manual. Ya, betul. Oci. Oh ya, bisa dibilang seperti itu, benar. Jadi tidak ada lagi perubahan UI secara manual berkaitan dengan update data. Jadi karena data baru akan selalu dikirimkan secara otomatis. Jadi UI-nya itu kayak ya udah real time terus-terusan. Jadi kalau kalian bikin UI-nya paling ya kayak tadi tuh bentukannya ada tempat sendiri kayak misalnya result. Nah, si result ini misalnya nyimpan data dari API atau biasanya dari API sih lab data. Lab data itu digunakan buat API. Nah, ada perubahan API. Nah, itu udah nanti bakal terus-terusan disimpan aja gitu di resultnya gitu kan hasilnya berapa, hasilnya berapa, hasilnya berapa. Kayak gitu.
Terus ada lagi selanjutnya adalah lab data akan selalu memperbaharui data. Jika lab cycle menjadi tidak aktif, ia akan menerima data terbaru setelah diaktifkan kembali. Nah, ini saya bilang tadi, ya. Aduh. Ya, ini saya bilang tadi ya. Jadi lab data akan memperbarui data jika lab data menjadi tidak aktif, maka ia akan menerima data baru. Jadi benar-benar aplikasinya itu keluar gitu kan. Kalau aplikasi kalian benar-benar ya udah lab cycle-nya berhenti gitu kan, udah benar-benar keluar, udah hilang dari background text gitu kan, udah benar di kalian hapus gitu kan dari background text, bukan di uninstall. Nah, itu aplikasi si lab cycle-nya bakalan berhenti, stop di situ. Kenapa? Ya karena aplikasinya ya keluar gitu. Terus ketika aplikasi kalian dibuka kembali gitu kan, oh, gue mau lihat lagi nih barang-barangnya. Nah, itu bakalan diproses lagi tuh datanya. Lab cycle-nya bakal diambil lagi. Karena apa? Lab cycle-nya tuh berjalan. Jadi lab datanya pun berjalan gitu. Nah, jadi selama lab cycle-nya itu ada, selama kalian berarti istilahnya kalau kalian lihat dari sisi pengguna, selama pengguna masih di dalam aplikasi, ya, terus aplikasi juga selama pengguna juga keluar dan nggak menghapus, jadi aplikasinya masih berjalan di background text ya. Itu life cycle bakal terus berjalan. Karena apa? Kalau aplikasinya dikeluar sebentar, kayak kalian tuh pencet home itu kan langsung ke home gitu kan. Nah, aplikasi kalian itu bakal berjalan. Itu bukan on destroy jatuhnya. Itu jatuhnya sebagai sebelum on destroy, saya lupa apa namanya tadi. Apa ya tadi ya? Kita lihat kalau kita lihat ini ya. Nah, sebelum on destroy. Jadi masih masuk ke dalam on create. Ini life cycle-nya berjalan ya. Jadi kalau aplikasi kalian berjalan di background text yang ada di di HP kalian, gitu kan, selama kalian nggak dikeluarkan, benar-benar dikeluarkan aplikasinya, itu masih masuk ke dalam ini on stop, atau bisa lihat on stop aja. On stop aja udah di sini. Masuk ke create ya masuknya. Kalau aplikasi kalian benar-benar dikeluarin, baru masuk ke on destroy. Kayak gitu. Oops. Ya, seperti itu. Jadi life cycle-nya selalu aktif. Yang ke berapa nih? Yang kelima. Yang kelima itu mampu mempertahankan data ketika terjadi perubahan konfigurasi. Jika suatu aktiviti atau fragmen dibentuk kembali karena perubahan konfigurasi, seperti rotasi yang tadi kita coba, ia akan segera menerima data baru yang tersedia. Jadi itu ketika ada perubahan misalnya di rotate gitu, karena dia bakal nge-get lagi datanya. Karena apa? Karena kalau saya pernah baca, ini mungkin saya salah atau bagaimana, cuman kalian bisa explore lagi. Karena saya pernah baca, ketika aplikasi kalian di rotes begitu, itu UI-nya itu bakalan dibuild lagi, dibuild ulang, gitu kan, menyesuaikan dengan aplikasi kalian, bentinan HP kalian gitu kan, kan kalian putar tuh, itu kan menyesuaikan. Jadi si UI yang UI yang ditunjukkan itu bakal dibuild lagi, bakal dibentuk lagi, on create lagi gitu. Ya kalau kita bilang sih on build ya, kalau biasanya ini. Nah, sama itu nanti dia nge-get lagi kayak gitu. Ya, ini bisa terjadi penumpukan. Nah, ini biasanya ada semacam apa ya? Jadi biar datanya tuh nggak numpuk banget. Nih, di sini kan dan dapat data akurat. Nah, karena memberikan pemberitahuan jika ada perubahan gitu kan. Jadi tidak akan terjadi memori leak. Tadi seperti saya bilang, kita baca ya, tidak akan terjadi memori leak karena datanya pun tersimpan jauh di sana gitu. Kita hanya nge-get-nya aja mendapatkan value-nya gitu. Terus habis itu berbagai sumber daya. Anda dapat memperluas objek lab data menggunakan single pattern untuk membungkus layanan servis sehingga dapat dibagikan. Nah, single pattern ini yang kemarin kita coba di bagian SQLite apa Room ya kemarin ya. Kalau nggak salah di SQLite deh untuk yang bentuk single pattern itu kayak gimana. Jadi membungkus layanan servis. Kalau kemarin kan kita pakai SQLite itu buat nge-get buat yang ngebungkusnya itu di bagian DB, ya di bagian DB, terus DB helper, sama apa lagi tuh saya lupa satu lagi.
Nah, itu fungsinya di bagian objek lab data. Jadi ngebungkusnya di bagian layanan service-nya. Jadi itu bisa di-get di mana-mana. Gitu, dibagikan lah ya. Tuh. Nah, kita langsung aja main aja di bagian project-nya. Apa yang kita buat kita buat kali ini, kita nggak buat sebuah, ya bentuknya kayak gini ya, perhitungan ya. Ini karena kita udah pernah coba di bagian ini fungsi background task kalau nggak salah, background task aplikasi. Jadi terus berjalan, terus melakukan apa loading begini ya, second eclipse. Jadi kita adalah membuat kelas P model untuk menampung logika dan data sementara. Dalam kasus ini berfungsi untuk menjalankan timer. Nah, timernya ya, ini timer yang datanya akan dikirimkan ke activity menggunakan lab data. Terus mengimplementasikan P model ke dalam activity serta menjalankan aplikasinya. Nah, kita langsung aja masuk ke project-nya. Nah, ini screen ya, kita pindah aja langsung. Ini bagian, ini room up. Aduh. Kita ganti project. Nih, jangan lupa ini tutup dulu. Live data. Nah, ini ya. This window. Oke, ini masih ada merah-merah karena kita lagi build Gradle. Entar nanti juga hilang, kita tungguin sebentar. Nah, sekalian nunggu, ada yang mau ditanyakan nggak soal live data atau kalian tadi sebelumnya di main P model ada yang ingin ditanyakan tentang logika, tentang ininya bagaimana berjalannya atau pemahamannya kayak gimana, kayak gitu. Silakan. Kalian kita menunggu ini nih build modelnya. Kayaknya agak lama soalnya ada yang di-download deh. Oh, udah deh. Ini bentar. Selesai. Live data. Kenapa ini tidak terbaca? Oh, baru kebaca. Oke. Kali ini kita menggunakan life cycle-nya di MindPModel. Cuman kita lihat dulu. Sebelum kalian buka aplikasinya, kalian lihat dulu Gradle-nya. Kalian bikin nih, ada perubahan. Nah, penambahannya di sini. Nih ya. Ya. Jadi untuk pertama kali aplikasinya, kalian kalau ingin menggunakan P model beserta dengan lifecycle lab datanya, kalian harus mengimport dulu ya, mendapatkan dulu ya, implementasi dulu, dimasukin dulu ke dependensi ini, dua ini. Implementation Android X, lifecycle, titik dua lifecycle, trip P model, KTX ini untuk Android KTX, implementation Android X, lifecycle, lab data. Jadi kalian harus dulu dapat implementasi ini dulu nih, dua, P modelnya sama lab datanya. Kayak gitu. Ke dalam aplikasi kalian, project kalian. Gitu. Jangan lupa juga di sini pakai binding. Ya, build filter, view binding sama dengan true. Ya. Oke, terus kalau kita lihat, kita coba ini aplikasinya. Kita lihat di bagian layout-nya. Kita masuk dulu ke layout ya. Di layout ya bentuknya kayak gini aja, hello world, hanya sebatas text view. Nah ini, kalau kita lihat hasil akhirnya gini ya. Nih, seconds. Ini terus berjalan nih, timernya. Kita putar. Nah, datanya ya terus berjalan, jadi nggak crash aplikasinya. Ini kita ya hasil akhirnya. Nah, tuh. Tadi 18 ke 20, karena berarti data yang diterima dari UI ini, dari lab data ini terus berjalan. Untuk layoutnya ya cuman text view, sama ini text view yang atas nih, buat nampilin ininya, sama text view yang bawah ini, buat hello world-nya. Oke, ini layoutnya nggak usah kita bahas jauh-jauh, karena sudah paham pastinya. Nah, ada apa ini? Salah di mana ini? Activity main bendingnya nggak kebaca.
Oops. Oh, ini tutup. Oke, activity main bindingnya nggak kebaca di sini. Bindingnya udah ada kan ya? Oke, bindingnya udah ada, berarti kita coba aja lagi. Kita get kembali. Nah, udah ya. Ya, sama kayak tadi, karena kita contoh kasusnya ada sederhana ya kan, hanya menampilkan kayak gini, jadi ya oke, kita buat lagi aja class-nya sama kayak tadi. Klik kanan, new, Kotlin class, kalian tulis di sini berdasarkan activity-nya untuk main P model. Kayak gitu ya. Terus udah jadi di P modelnya kita lihat di sini, kita juga importnya. Nah, ini buat importnya. Ini saya langsung jelasin aja ya. Jadi di main P model, karena kita adalah targetnya untuk ini ya, terus menampilkan detik ya, second elapsed. Kita menampilkan detiknya, jadi sampai per 1000 kalau ini. Terus-terusan mengget data dari timer. Di timer. Nah, 1 second 1000 berarti kan ininya. Ini 1000 millisecond. 1 second tuh 1000 millisecond ini. Oke. Jadi di dalam main P model sama P model juga kayak tadi kita import dulu P modelnya. Di sini ada Android X, Life Cycle, P model. Kita nge-get ini ya, importnya khusus. Jadi kalau sama kayak tadi, Android ini kita import yang ini, Life Cycle, P model. Nah, di dalamnya ada apa? Ada component object. Ini buat apa nih component object nih? Kalau kita klik, di mana nih fungsinya? Oh ini, do long. Ini long ini integer yang paling panjang ini ya. Do long. Second value. Ini second sama dengan 1000 ini aja. Oke. Habis itu gimana? Kita masuk lagi. Private poll mini initial time ini nge-get si Android S import system clock elapsed real time. Ini langsung dapat dari mana? Dapat dari sistem ya, dari Android OS-nya. Jadi elapsed real time. Real time itu kita dapat. Ya, ini fungsinya buat apa? Ini untuk yang seperti nama variabelnya initial time, gitu kan. Habis itu ada private poll elapsed time. Elapsed time ada mutable, lab data, long. Nah, mutable di situ apa bedanya sama lab data? Jadi mutable lab data ini digunakan ketika biasanya sih ya digunakan itu ketika data yang lab data ini masih bisa berubah-berubah ya. Jadi datanya ini kan ini karena ini masih berubah ya, data terus-terusan ngeget berubah-berubah dong, ya kan? Itu datanya pakai kita mutable lab data. Kalau kita pakai lab datanya aja, itu lab data dibilangnya read only. Jadi hanya sebatas ya udah value-nya tuh yang di dalamnya tuh gak bakal berubah. Itu untuk lab data. Kita di sini menggunakan lab data. Itu loh. Ini masih ada perubahan gitu loh. Di perubahannya itu di gate-nya itu dapat dari misalnya ada kemarin kayak pakai di mana ya? Kalau di room itu kalau nggak salah perubahan dari UI-nya gitu. Diubah dari UI-nya untuk mutable live data. Ya pokoknya perbedaannya itu ya. Mutable live data itu datanya masih bisa diubah-ubah. Kalau lab data itu hanya read only, jadi hanya ya udah kalian nge-get aja, dapat nilainya aja gitu kan, ya bisa diubah-ubah gitu untuk mutable lab data. Habis itu di dalamnya ada init. Init ini untuk yang initial nge-get si second-nya gitu kan. Poll timer sama dengan timer ini untuk dapetin ya timer dari OS-nya timer schedule fixed rate object timer text. Nah ini untuk yang schedule timernya. Objeknya adalah time, jadi schedule fixed rate time gitu kan. Operate function run itu untuk yang memanggil iniannya new while new value sama dengan system clock elapsed real time dikurang minimal time dibagi 1000. Nah minimal time kan 1000, minimal time-nya berapa?
Ini buat get ya. Ini tuh buat nge-get si ininya detiknya berapa. Make value itu buat nge-get detiknya berapa. Habis itu elapsed time dot post value. Ini new value. Jadi fungsinya aja itu ada beberapa untuk post value. Post value-nya itu digunakan ketika kalau jadi ketika data itu telah didapat ya. Data misalnya di sini data new value. Bentar. Ini ada di bagian kita misalnya saya agak-agak lupa. Ini sekitar kan beberapa kalian lihat aja juga. Ini menggunakan API berarti sebelumnya. Ada perbedaan antara post value kita lihat di sini. Nah, ini ya kalau kita baca di sini ya. Ini saya referensi dari decoding. Jadi ada perbedaan apa yang post value. Jadi kita nge-get real time mutable list data dengan ini kalau kita baca ya. Jadi dengan apa fungsi post value? Jadi secara real time mutable list data yang tadi kita udah inisialisasi akan menerima data yang baru. Lalu apa bedanya dengan post value? Nah, ini perbedaannya. Kalau kita kalian pakai post value apa, get value apa, dan set value apa, set value apa. Untuk set value sendiri, itu menetapkan sebuah nilai dari lab data. Jadi, jika ada observer yang aktif, nilai akan dikirimkan kepada mereka. Metode ini harus dipanggil dari main thread. Nah, ini harus dipanggil dulu nih untuk set value. Untuk post value, jadi posting tugas ke main thread untuk menetapkan nilai yang diberikan. Jika Anda memanggil metode ini beberapa kali, sebelum main thread menjalankan tugas yang diposting, hanya nilai terakhir yang akan dikirim. Nah, nilai terakhirnya berapa? Kayak gitu. Ini untuk post value. Untuk get value, ini mendapatkan nilai dari lab data. Nah, post value-nya ini sendiri, jadi kalau kita ini logikanya itu, dia kan ini manggil tuh. Manggil. Dia memanggil beberapa kali di main thread, sebelum menyelesaikan tugasnya posting, maka nilai yang terakhir yang bakal didapatkan. Ya, ini hampir nggak ada bedanya ya sama set value gitu. Karena sama-sama dipanggil di bagian entry. Gitu. Nah, kita kembali lagi ke project-nya. Oh, tadi di bagian apa? Oh, screen. Oke. Ini quorum up lab data. Nah, kayak tadi ya. Nah, ini berarti mengeget siapa? Mengeget si post value. Jadi post value ini kan ini terus dipanggil ya. Ini terus berjalan ininya tuh. Ya, jadi post value ini disimpan ke dalam mutable lab data long. Data long ininya. Di integer panjang gitu kan. Terus koma, ini 1 seconds. 1 second itu 1000. Tok long, 1 seconds. Ini juga tok long. Ini untuk menampilkan ini. Kurang ini juga. Pokoknya kita nge-get si berapa detik lama gitu kan. Berapa waktu gitu kan. Nah, habis itu bawahnya ada function get elapsed time, lab data long. Nah, elapsed time-nya ini sendiri. Beda ya. Aduh, beda ya. Multi label lab data sama lab data. Ya, returns elapsed time, get elapsed time berarti nge-get si ini nih. Lab data berarti data yang elapsed time ini tidak berubah, namun di sini adalah mutable lab data, jadi terus menerima di mutabelnya. Ini kalau kita ini saya agak lupa-lupa dikit, kita lihat aja ya sambil baca-baca di sini. Nah, di sini juga dibilang seperti yang tadi bilang ya. Jadi kita bisa melihat lab data tadi, lab table sama lab data apa bedanya. Jadi mirip sama-sama. Bedanya mutable lab data bisa kita ubah value-nya, sedangkan lab data disikat read only. Nah, benar kan seperti yang saya bilang. Jadi mutable lab data itu datanya bisa kita ubah di UI gitu kan. Nah, kita misalnya pengen ubah mutable lab datanya kita ubah bisa. Kalau lab data ya udah selama dipanggil aja gitu kan. Ada data baru masuk, data baru masuk kayak gitu. Sementara datanya kita nggak bisa ubah-ubah. Nah, tuh untuk yang ini lab data. Jadi si lab data yang ini, lab data yang ini get elapsed time, dia nge-get ini si nge-return ini ya, bukan get sorry, nge-return elapsed time. Elapsed time itu kan mutable lab data. Jadi dia dapetin nilai dari ini ya, nih detik, nilai dari detiknya itu sama aplikasi ini berjalan Pak new value.
Habis itu kita lihat di main activity. Di main activity-nya nggak panjang-panjang banget sebenarnya. Cuman ya kayak tadi, untuk yang private let ini untuk dapetin MP modelnya. Terus ada private let init var untuk activity main bending, ini dapetin bendingnya. Sama, terus di sini juga nggak harus saya jelasin lagi, ini juga untuk mendapatkan layoutnya. Habis itu my lifetime data view holder. Nah, ini buat nge-get si main P modelnya, gitu kan. Nah, di sini karena namanya M live data timer P model. Ini untuk deklarasi di P model namanya. Dari sini sama dengan P model provider, terus main P model 2002 class.java. Ya. Habis itu ada function. Function apa? Subscribe. Function subscribe itu untuk apa? Menampilkan ini. Jadi di dalam function ini kita itu berarti logik UI-nya itu bakalan memanggil sebuah tadi di modelnya, main P model. Apa yang dipanggil nih di sini? Jadi yang dipanggil di sini adalah variable lifetime observer. Observernya apa? Nah, ini kita menentukan nih ini parameternya apa? Apa ininya apa gitu kan? String kah, long kah, integer kah di situ. Cuman di sini ada titik tanda tanya di bagian rule safety dalam kurung along maaf ini saya lagi nggak enak mulutnya soalnya. Oke, along masuk ke jadi identity long ini kita nge-get ya nilainya ya. Ini jadiin nilai kalau kalian bisa lihat tuh dia bentuknya bener kayak gini. Sorry. Nah, jadi kayak nge-get gitu loh. Ini dijadiin nilai datanya gitu di sini. Biasanya kalau kalian lihat. Nah, habis itu file next new text. New text itu apa? Isinya ya. Oh, ini string ya. Ya, ini pokoknya main activity result get string. Get string itu yang mana? String ini. Nah, ini untuk menampilkan nih. Second elapsed persen D-nya itu adalah apa? Long yang tadi. Long. Long ini masuk ke dalam persen D nanti nih. Di layoutnya nanti. Ini ada yang merah apa nih yang merah? Nah, udah. Oke. Nah, ini udah dapat ya. Berarti dia bakalan si data long ini bakalan dimasukin. Cuman kan longnya belum dapat nih. Nilainya dari mana gitu. Value itu dari mana? Nah, value-nya itu kita nge-get di sini. Nah, ya, berarti nge-get di sini benar. Nanti di sini activity main binding the timer text view the text sama dengan new text. Jadi new text-nya ini bakalan ditampilkan nanti. Jadi new text ini satu ini nih, along nilai along sama tadi ya, second lab-nya itu dimasukin ke dalam variable elapsed time observer. Nah, dimasukin ke dalam sini gitu kan. Jadi nilainya bakal di observer di bagian di sininya nih observe apa nilainya long misalnya. Nah, itu di get kan. Berarti kan kalau di long itu di main P modelnya adalah nih, tadi kan new value. New value kan intinya adalah long. Ya, di sini adalah ini jadi sama dong ini ya. Nah, habis itu di dalam subgrade ini dipanggil nih my m like data timer di model gets a lifetime. Nah, function get a lifetime itu dipanggil. Nah, ini nih. Function get a lifetime ini dipanggil gitu kan. Di dalam sini. Di sini nih dipanggil. Nah, dipanggil observe ini buat apa fungsinya? Observe ini buat ambil nilai, jadi observer gitu. Jadi selama dipanggil datanya ada berubah apa enggak. Nah, kalau kita lihat, kalau penjelasan saya masih kurang, kita bisa lihat di sini. Mana ya? Nah,
Nah, di sini ya, tadi kan saya bilang ya, along itu digunakan untuk akan selalu diperbarui secara real time sesuai dengan perubahan di kelas di model. Namun jika elapsed time observer, ini ya, absent observer tidak dipanggil saat melakukan observe di sini nih. Ini nggak dimasukin nih, elapsed time observer-nya diberhentiin, maka nilai along juga tidak akan berubah. Jadi untuk nge-get nilai observe itu, jadi nge-get nilai mana? Nilai yang nge-get yang ada di get elapsed time bakal dimasukin ke dalam disk. Disknya itu apa? Disk yang ini ya. Disknya ini apa? Oh, ini room. Nah, ini disk itu apa? Disk itu adalah nilai return dari get elapsed time. Apa nilai return-nya? Nilai return-nya adalah ini, M elapsed time. Nah, M elapsed time ini yang telah kita dapatkan, berarti kan dia nge-get sebuah ini ya, nih, value ya, value detik ini berapa detik gitu kan. Dia nge-get itu, terus masuk ke dalam main activity-nya. Di main activity kita pakai observe, itu bakal dimasukin ke dalam elapsed time observer. Karena nilainya adalah long, long tanda tanya kan di sini, ya. Maka dia si value ini bakalan dimasukin ke dalam long ini, ya, long ini ke dalam ini. Jadi bakalan ditampilin di persen ini, second elapsed itu. Jadi si observer ini sebagai ini ya, nih sebagai kalau kita lihat nih, add given observer to the observer list within time to given owner. Jadi kayak nge-get gitu, dikasih, diberikan gitu kan. Ya di sini kalau kita lihat init aslinya, public void observer not null. Nah ini untuk owner, ownernya mana? Owner itu yang tadi get elapsed time, ya. Terus diberikan kemana nilainya? Nilainya ke ini nih. Nah ini generic type nih, function generic nih, class generic observer. Observer itu yang mana? Yang tadi, elapsed time observer, dalamnya kan ada observer nih, long, tanda tanya, kayak gitu. Ini karena generic itu adalah apa? Class yang bisa masuk segala ini ya, apa ini segala ini string, integer, long atau itu bisa masuk gitu kan. Itu type generic. Nah, itu masuk untuk yang long. Nah, jadi selama dia ada perubahan, di sini kan ini mimpi modelnya terus bergerak nih, ya. Terus nih bergerak, dia bakal terus ngirim ke dalam alongnya karena dia udah nge-get di sini. Itu di-get terus nih, terus di-get. Walaupun dia ada kita perubahan begini juga sama aja terus di-get. Seperti yang tadi saya bilang, lab data real time gitu. Datanya secara real time. Terus aja di-get. Cuman data si alongnya ini hanya bisa di-read. Karena apa? Karena di mimpi modelnya ini hanya dia dijadiin lab data. Jadi kita nggak bisa ubah-ubah. Ya udah segitu aja nilainya. Terus berubah selama ada perubahan. Kalau nggak ada ya udah nilai terakhir yang ingin berapa. Itu. Nah, terus untuk yang kita ini jadi dia terus bakalan ngirim terus datanya. Nah, untuk live data. Sampai sini yang tanyain nggak? Oke, itu untuk yang live data yang biasa ya. Ini nggak pakai API. Lanjutnya kita menggunakan API nanti. Oke, ini mana tadi? PT saya. Lo hilang. Nah, untuk yang live data. Udah ya berarti ya. Kalau ini ada yang tanyain nggak di sini? Di bagian live data. Atau ada yang kurang jelas? Gak apa-apa, tanya aja. Apa nih? Yudha, Amin, Anissa, Ibnu, Mas Syafiq, bisa silakan. Tidak ada? Oke, ini berarti saya lanjut ya. Saya anggap kalian aman. Kita langsung masuk ke lab data with single event. Ini bukan single event dulu. Nah, API dulu. Jadi kalian menggunakan API contoh kasusnya sekarang. Jadi karena kita udah pernah pakai Retopit ya waktu itu, kita menggunakan Retopit ini. Jadi kalau kita masuk ke dalam share screen-nya, yang mana ya? Kita
Condition dulu. Terus yang retrofit, kita pakai yang retrofit lagi. Karena menggunakan API gitu. Nah, ini benar ya. Sekalian sini saya run aplikasinya. Saya mau ambil minum dulu bentar. Ini masih berjalan ternyata aplikasinya. Kita lihat komputer masih ada ya. Oke. Oke, di retrofit. Kalau yang kita ingat ya, retrofit kan bentukannya kayak kita nge-get kemarin tuh view-nya itu. Nah, ini udah ada nih. Kita langsung aja lihat dari ininya. Ya, kita lihat ya. Di sini kan kita bisa nge-get si nama restorannya, terus nama ini ya, review ya. Review apa gitu kan. Masukin ke dalam kirim data karena kita menggunakan API gitu kan. Nah, di sini ada perubahan untuk yang retrofit. Jadi kalau kita lihat, sebentar kok ininya masih, salah lihat ini saya. Nah, ini ya. Oke. Kemarin ini kayak nggak usah ngejelasin di retrofitnya ya, karena kan kemarin udah kita kita ngejelasinnya cuman yang ada di main activity-nya sama penambahan sebuah. Oke. Oh, kan ini salah project kayak. Data view model. Oh ini nih, with API Kotlin. Ntar. Yang kita pakai yang udah ada di ininya aja. Oke, ini bentukannya kan nggak jauh-jauh beda ya dari tadi. Yang retrofit biasa, karena saya emang ngambil juga dari file retrofit tadi, saya ubah-ubah di sininya. Oke, di sini apa sih perubahannya sama yang tadi retrofit? Jadi perubahannya itu kita hanya menambahkan sebuah class baru yang namanya class main view model. Ya, ini saya buka deh retrofit yang sebelumnya di ini. Sini kita buka retrofit yang sebelumnya. This window, terminate. Oke. Oke, kita buka di sini. Nah, bedanya apa? Nah, kita lihat ya di objek ini aja, projectnya. Di sini nggak ada main view model, ya. Jadi di perbedaannya adalah kita menambahkan class view model. Kita menambahkan kelas view model di sini ya. Tuh, ada kelas view model. Nah, fungsinya kelas view model ini apa? Ya tadi, ya, menyimpan data gitu kan. Karena dia kan langsung berhubungan dengan API, gitu kan. Berarti datanya adalah secara real time. Datanya adalah secara real time gitu kan. Nah, untuk itu kita seperti biasa kita bikin dulu sebuah class namanya main view model, kita menyesuaikan dengan activity-nya. Nah, terus di sini dia apa? Kita di kelas view model sama kayak tadi, sebenarnya nggak ada bedanya. Cuman di sini ada beda, kita importnya adalah retrofit-nya. Retrofit ini kita pindahin. Kan tadi awalnya ada di main activity ya. Kalau kita lihat di sini ada di main activity. Nah, main activity kita jadi panjang banget nih. Ini ya, sampai ke bawah-bawah. Nah, dengan adanya main view model, ya, ini bakalan kita pecah jadi dua nanti. Apa yang manggil yang mana, yang berurusan dengan UI yang mana, gitu. Oh, tadi ini ada error.
Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini nampilnya kayak gimana? Ya kayak gini. Jadi sama aja kayak tadi, main P model isinya. Hanya saja beberapa ada perubahan. Ya, kalau kita lihat main activity-nya sekarang ya pendek. Nggak banyak-banyak banget. Itu pendek lah. Ya, chat restoran, review data. Ini kan berhubungan dengan langsung dengan si UI. Jadi kayak di set gitu loh, perubahan di UI ya. Ini juga untuk nampilin sebuah reviewnya. Ini menampilin sebuah gambarnya. Gambar di UI. Jadi nggak berhubungan dengan berhubungan, cuman nggak langsung berhubungan. Jadi dia hanya menerima aja datanya. Terus habis itu apa lagi nih? Udah itu aja. Kalau yang kita lihat sebelumnya di retrofit ini panjang banget di sini kan. Wah, nah, kita lihat panjang banget di sini ada find restoran, ada di sini ada show loading, post report, post review gitu kan di sini. Itu jadi bedaannya di situ. Nah, di main activity di main P model yang baru nih sekarang kita kan udah nambah ini main P modelnya. Kita buat sebuah parameter bukan parameter sebuah constant lagi di sini. Private val restoran underscore restoran mutable list data apa. Nah, sini kenapa ya kita bikin ya sama kayak tadi mutable live data ada perubahan terus dibungkus lagi sama yang live data. Jadi private lah ininya. Tuh. Sama kayak yang lain juga. Mutable lab data, customer review, is loading ya. Ini is loading. Ini untuk yang is loading gitu kan. Nah, untuk yang is loadingnya gitu. Nah, di sini ada component object gitu kan. Component objectnya ini private cons variable text main P model. Ya, ini untuk yang seperti ini. Jadi teksnya itu adalah main P model, restoran ID-nya itu apa? ID-nya ini ngeget ya. Ini kita pakai ID yang udah disediakan, jadi langsung aja gitu kan untuk ID-nya. Habis itu init find restoran, inisialisasi find restoran, function find restoran. Function find restoran sendiri dalamnya ini. Is loading titik value sama dengan true. Jadi variable client. Nah, ini untuk get ya. Ini untuk get. Jadi kalau kita lihat ini kita nggak usah saya nggak usah izin lagi di sini. Namanya sedikit doang perbedaannya. Hmm. Kalau kita lihat ya di sini mana tadi nih? Si tadi apa kita ingin adalah si get restoran, find restoran sorry. Find restoran. Nah, kalau kita lihat bedanya cuma di sini. Nih, kalau di sini adalah set restoran data, respon body, restoran. Sama set review data, restoran, customer review. Ya, ini bedanya. Di sini kan kalau yang retropit sebelumnya, kita langsung main di UI-nya kan, langsung main di activity-nya kan. Jadi kayak kalau ada dia perubahan, data juga bakal berubah gitu kan. Nah, di sini set restoran datanya juga sama di sini. Jadi dia langsung ngirim gitu. Oh, langsung masukin aja ke function set restoran data. Sama ini juga masukin juga ke set review data. Ya, ini untuk yang kalau apa value yang telah mereka yang value yang telah dia get gitu kan. Ini adalah value yang telah dia get gitu kan. Tuh untuk yang set restoran sama review. Nah, sementara kalau kita menggunakan P model, kita itu masukin dulu ke dalam sebuah variabel. Karena apa? Ya tempatnya kan beda ya. Itu nggak di main activity. Ini adalah di main P model tempatnya logika. Dimasukin ke dalam sebuah uh, variabel. Ini adalah variabel restoran. Di sini ada restorannya itu adalah lab data. Restoran tadi ya. Ini di bagian sininya. Sama di sini mutable lab data restoran. Nah, jadi dia dimasukin ke dalam uh, variabel namanya adalah restoran di sini ya. Jadi underscore restoran dimasukin ke dalam sini dulu nih variabel ini. Nah, Bang, restoran dari mana? Restoran itu dari ini. Mana kemarin ya? Happy config. Oh, kita pencet aja deh. Restoran masuk dapat. Nah, dari restoran respon. Tuh, ini untuk yang nge-get ya si kalau kita kan pernah belajar retrofit.
Kita nge-get di sininya restoran respon. Nah, kita balik lagi ke view model. Nah, jadi kalau hasil yang telah didapatkan dari API tersebut adalah underscore restoran, berarti kan kita nge-get si restorannya, gitu kan. Respon body titik restoran. Respon body. Nah, respon body-nya apa? Restoran. Restoran dimasukin. Nah, habis itu apa? Di bawahnya adalah list review. List review ini on value. Di respon body titik 2 restoran customer reviews. Jadi kita nge-get si customer review-nya. Di get to ya. Nilainya itu. Jadi nge-get find restoran ya. Nah, itu untuk yang main model, untuk yang khusus find restoran. Nah, ini ya udah perbedaan di situ doang. Nggak ada bedanya sama yang lainnya. Cuman perbedaannya si find restoran sama pas review ini dipindahin aja kelasnya. Punya kelas sendiri gitu datanya gitu. Sama di post review juga sama. Dia nge-get si reviewnya aja nih. Customer review. Ya, seperti itu. Nah, setelah di itu bagaimana nanti di main activity-nya? Di main activity-nya ya sama. Di main activity-nya juga ya nggak banyak berubah. Cuman ya bahkan berkurang kodenya. Jadi lebih sedikit gitu kan. Di sini tuh cuma ada set restoran data sama set review data sama solo loading. Ini berhubungan langsung dengan UI-nya gitu. Nah, Bang, cara nyambungin mana? Nge-get-nya gimana gitu kan. Kalau kita lihat di main activity-nya ya. Di main activity-nya kita lihat nih, kita nah di sini main P model provider this new instant factory. Nah, di sini ada ininya nih. Ada sedikit konstruktornya. Cuman kita nggak pakai si model factory langsung. Soalnya view model provider dot new instant. Jadi langsung aja new instant factory. Nah, itu langsung get si main view modelnya. Gitu. Di sini juga this ini adalah ya main activity-nya this. Kecuali kalian ini ganti ke dalam application baru agak beda. Tuh. Provider get main view model. Nah, udah di get nih main view modelnya. Habis itu, nah kita di sini karena kita menampilkan sebuah, ya, kok ininya keluar? Karena kita ingin mendapatkan nilai dari restoran, gitu kan. Pengen dapet ini nilai restorannya gimana? Berarti main view model restoran, observe. Restoran dari mana? Kita lihat. Nah, restoran ini nih. Berarti di main activity-nya kita mengambil value dari restoran. Ya, habis itu di observe. Berarti nilai value dari restoran ini bakal dimasukin ke dalam ini function. Function apa? Function restoran. Untuk apa? Ya sama fungsinya kayak tadi untuk ditampilkan. Nah, kalau yang kita bedain ya. Kalau yang tadi ini tuh langsung nilainya tuh langsung dimasukin nih ke dalam function set restoran data. Itu langsung dimasukin untuk yang nilainya. Sementara kalau kita pakai P-modelnya harus dipanggil dulu. Gitu loh. Nah, itu P-modelnya harus dipanggil dulu gitu loh. Jadi untuk mendapatkan nilainya, nilai dari mana? Restoran. Jadi kita udah dapat nih value dari restorannya gitu kan. Value dapat restorannya, terus dijadi restoran nih. Restoran ini sebagai penampung dari nilai value restoran ini dimasukin lah ke dalam set restoran data. Set restoran data untuk apa? Untuk menampilkan nih, menampilkan datanya. Di sini ada name, description, sama ada foto atau gambar. Gitu. Kayak gitu. Ini untuk set restoran datanya. Restoran ya. Nah, habis itu sama. Itu untuk yang, nah itu bedanya ya. Untuk yang main P-model sama main activity-nya. Ini bedanya kayak gitu. Habis itu kita lihat beda lagi. Nah, yang lain adalah nah ini. List review. Kalau kita lihat review itu dari mana sih? Ya, review itu dari mana? Nah, review dari ini. Dari mana fungsinya? Dari sini. List review value restaurant customer review.
Habis itu, nah ini review beda lagi nih. Post value ini untuk post ya. Ini untuk post, ini untuk get. Kita nge-get si apa? Kita nge-get si list view-nya. List view-nya kan dimasukin ke dalam variabel list review. Nah, si list review-nya ini dipanggil lah di main activity. Sama kayak tadi fungsinya. Main view model dan list review itu nanti di get value-nya observer dimasukin lah ke dalam file-nya itu ke dalam customer review. Nah, dari customer review itu dimasukin ke dalam function. Function apa? Set review data. Jadi masukin nih functionnya ke dalam set review data. Di review data fungsinya apa? Ya udah ditampilkan ini nih review akhirnya di bawahnya. Gitu. Jadi bedanya cuma ya dipindahin aja gitu, sama di get, sama biar aman gitu datanya. Jadi kalau walaupun kalian diputar-putar begini, yang tadi diputar gitu kan, ya datanya tetap ada. Ini karena bukan scrollable, jadi nggak bisa di scroll. Ya datanya tetap aman, nggak ada bedanya. Kayak gitu. Nah untuk yang sama juga is loading juga gitu. Ini kalau is loading berhubungan dengan event ya. Nah, itu perbedaannya sama retrofit. Jadi kayak ya udah function yang untuk menerima ya. Function yang untuk menerima di bagian API yang berhubungan langsung dengan data gitu kan. Lab data, pokoknya nge-get data atau post data ya kan. Itu berhubungan langsung kan dengan data. Itu bakalan dipindahin ke mana? Ini kayak gini-gini, find restoran, terus ke post review itu pindahin ke MMP modelnya. Itu bakal dipindahin ke MP modelnya, event restoran gitu kan, pas review gitu kan, itu bakalan pindahin di situ di main view model kayak gitu. Nah, habis itu oke, ini udah. Aduh. Nah, itu untuk bedanya. Jadi ya kita hanya sebatas mem apa ya, mempermudah biar dibaca gitu ya. Jadi memperclean lah clean architecture namanya juga gitu. Namanya juga clean architecture kan. Makanya ini datanya dipisahin dari tempat UI. Yang berhubungan data dengan berhubungan logika itu dipisahin dengan tempat UI. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ke bagian event. Tidak ada? Wah, makin sedikit ini yang ini ya. Ya udah, oke. Nah, untuk yang main view apa? Kita lanjut aja ya. Lab data with single event. Kalau single event ini biasanya kita menggunakan di bagian toast ya. Di sini kayak bisa bilang neckbar, toast, atau navigasi ke halaman lain. Kita langsung aja main di projectnya. Projectnya sama aja kayak tempat yang tadi. Nah, projectnya sama. Kita menggunakan yang tadi ya. Snackbar, Rapid, Snackbar Tag. Kita di sini untuk di main P modalnya ditambahkan ini. Ini untuk apa? Snackbar text-nya. Ini untuk di get, untuk di get di bagian sini. Nih, aduh. Nah ini ya. Oops, ini halamannya karena belum ke import. Habis itu ini udah ini lagi. Nah, di import ya. Bentuknya nanti jadi kayak gini. Main model snackbar observe. Nah, ini untuk apa? Untuk menampilkan gitu kan. Kalau di sini kan ada kita review nih. Nah, habis itu di submit. Nah, di loading. Nah, masuk ya. Tuh, snackbarnya.
Ini sama kayak tadi. Kita di observe ini buat nge-get si value dari snack bar-nya. Terus habis itu snack bar-nya bakal dibuat snack bar make, window, decor view, review, it. It itu adalah ini nilai dari value-nya. Snack bar, length sort. Nah, habis itu baru ditampilkan. Ini tadi nggak kelihatan. Aturan ada. Gitu. Lalu, fungsinya event di mana? Fungsinya event adalah ketika ada perubahan-perubahan gitu, dia bakal nampil lagi gitu kan. Cuman di sini tidak terlihat ya. Nah, ini nggak kelihatan. Fungsinya event itu ada untuk ya. hmm, Fungsinya event itu ketika misalnya snack bar-nya kalau di rotation itu bakalan terus ada tuh nilainya dipanggil lagi. Nah, itu ini karena kita nggak ada di sini, contohnya kita pakai yang aja yang ini. Saya jelasin aja di sini. Jadi di sini fungsinya ada event. Open class, generic class, event, out T itu udah generic, private file content. Kontennya ini apa aja? Jadi T itu generic class masih nggak tahu nih dia masih si jenis value-nya itu apa? Entah string, integer atau bagaimana. Nah, itu masuk ya. Var, suppress, has been handled. Nah, di sini ya. Get content, if not handle. Nah, ini event ini fungsinya apa? Event ini fungsinya adalah ketika ada perubahan pada UI, ini kan kalau gini di build lagi ya. Kalau diputar-putar tuh di build lagi. Si snack bar yang tadi tuh, yang pengen kita tampilkan itu nggak bakal nampil lagi. Jadi nggak di get lagi gitu. Nah, ini fungsinya di sini event. Ini saya nggak bisa jelasin secara rinci karena saya pun masih bingung. Ini maksudnya gimana? Get item, get content, if not handled gimana? Nanti kalian bisa di observasi sendiri, ya. Nah, terus dipakai di mana nih main event? Gitu kan? Dipakai. Nah, fungsinya di mana? Di sini. Jadi ini itu nggak bakal dipakai. Kita gunakan event yang tadi. Ya. Nah, eventnya kita pakai yang ini. Jadi perbedaannya adalah si mutable lab datanya ini bakalan manggil si ini nih, event yang ini nih. Eventnya bakal dipanggil ke dalam ininya string kalau kita bedain ya. Nah, kalau kita bedain ini kan langsung, oh dia langsung dapetin stringnya aja, value string. Ya, kalau di mutable list enggak. Dia kudu masuk dulu ke eventnya. Jadi biar apa? Untuk mencegah nilai it tersebut muncul kembali ketika ada perubahan di bagian UI-nya. Gitu. Kalau yang lain sih nggak ada perubahan ya. Sama ini paling tambahannya nih. Ini saya lupa. Oh ini satu. Nah, misal ya, nih kayak tadi kita coba tak sumit. Oh ini masih nggak ada ininya. Mungkin ada sedikit bug, jadi nggak kelihatan. Oke, di sini tag bar dimasukin kan. Ini karena kita nge-pause, pause data gitu kan. Berarti kan snacknya tag bar tag ini kita di pause gitu kan, dikit. Gitu. Event, respond body, message to string. Kalau kita lihat dari UI ini kan langsung button ya. Kalau kita lihat di UI-nya adalah ini kita hapus karena kita menggunakan event. Terus ini, nah, oke, ini button send. Nah, post review nih. Main model post review. Dipanggil tuh ketika buttonnya diklik, maka nilainya bakalan dikirim ke dalam post review functionnya. Binding, add, text to string. Berarti di get ya. Karena apa? Karena di bagian main modelnya gitu kan, di sini ini tuh dimasukin gitu kan. Nah ini dia meminta sebuah argumen. Argumen itu review string, bentuk string. Berarti di sini dimasukin lah apa yang kalian tadi tulis di sini. Salah. Di sini submit. Nah, bakalan dikirim ke dalam post review.
Terus habis itu yang tadi soal event. Eventnya kan masih berjalan. Nah, main P model, next bar tag, observe. Yang tadi, ini tetap juga di get. Namun, ada tambahan lagi di bawahnya. It get content if not handled. Maksudnya get contentnya itu uh, baru pertama kali dipanggil gitu kan. Next barnya bakal muncul. Ya, ketika ada perubahan, kan udah dipanggil tuh. Nah, berarti dia nggak usah dimunculin lagi gitu kan. Jadi di sini ada ininya, oh misalnya dia udah muncul nih, ya udah berarti ini nggak bakal dimunculin lagi. Next bar text-nya. Karena udah muncul gitu. Untuk yang di bagian tag. Nah, ini di bagian event ya. Sebuah single event. Itu untuk yang terus ini untuk loading biasa aja. Nggak ada jauh bedanya. Show loading gitu kan. Show loading itu pun di get-nya dari mana? Kita dikirim juga show loading-nya. Jadi main vModel is loading. Is loading-nya apa? Is loading nggak di dalam main vModelnya? Oh ternyata kan di setiap ini ada true, ada false gitu kan. Berarti kalau ada perubahan ada di loadingin dulu gitu kan. Tadi tuh ada muncul loading kan nilainya. Nah itu dibikin loading dulu gitu. Nah is value, value-nya berarti awalnya true. Oke true dilempar tuh ke is, underscore is loading. Dari is loading dimasukin ke dalam lab data is loading. Di is loading dipanggil di main activity. Is loading observe. Berarti kan dipanggil tuh. Di situ ada value-nya. Masukin ke dalam show loading it. It itu adalah value dari is loading-nya. Itu. Nah, untuk yang event. Itu ya, untuk yang ada perubahan event kayak button, perubahan kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Masih ada nggak nih orang-orangnya? Amin, aman, gimana? Mirja, gimana? Aman? Aman Kak. Oke, oke lah kayak gitu. Ya udah, kita langsung masuk aja ke Android KTX. Di Android KTX ini, jadi seperti yang tadi saya bilang, Android KTX merupakan fitur yang ada di pemrograman Kotlin, di yang dimana Android KTX merupakan sekumpulan Kotlin extension yang berguna untuk mengoptimalkan guna Jetpack atau Android API pada pengembangan aplikasi Android yang berbasis bahasa Kotlin seperti function, lambda, name properties, default parameter, current times ya. Untuk implementasinya perlu menambahkan library berikut. Nah, ini nih. Jadi di dalam Android Core KTX ini isinya tuh banyak pluginnya tuh. Jadi kita tambahin core-nya aja langsung ada tuh, pakai semua tuh bisa. Nah, kalau kita masuk kita pakainya di mana? Kalau kita pakai di nah ini nih. Nah, ini kan kalau ini kan tadi saya udah sempat tambahin. Mana ya KTX? Nih, Android Core KTX. Ini ya. Ini saya udah ditambahin, kita udah implementasiin ini. Kalian jangan lupa implementasiin juga. Nah, fungsinya di mana? Fungsinya di sini, di main activity. Kan kalau kita biasa ya, nge-get sebuah apa? Main model kan harus menggunakan ini, ya. Model provider titik-titik ini kan model provider adalah nin instant ya kan. Bla bla bla, ya kan. Nah, kalau kita menggunakan sebuah KTX, Android KTX, kita cuma perlu nambahin aja sebuah variabel di atasnya namanya private file main model by view model main model. Ini kita nah, view modelnya ini dari mana? View modelnya ini dari Android X Activity View Model gitu kan. Jadi ini dari mana? Jadi view modelnya ini bakalan langsung dimasukin nih ke mana? Ke main view model. Bakalan dimasukin ke dalam main view model. Jadi langsung masuk gitu. Jadi kalau kita hapus ini nih, kita nggak usah get ini lagi, kita nggak usah pakai ginian lagi ya. Nah kita hapus. Ya tetap jalan aplikasinya. Karena apa?
fungsinya KTX kan tadi provider view model itu kan berasal dari Android X. Itu juga merupakan bagian dari Android KTX, ya kan? Nah, di core-nya lah, dari core-nya itu juga merupakan bagian juga, gitu kan. Jadi walaupun kita nggak panggil itu, nah aplikasi tetap berjalan. Karena apa? Di sini itu udah didefinisikan sebagai main view model, didefinisikan sebagai view model, main view model yang ada di bagian activity-nya. Nah, di sini ya, ini udah kepanggil langsung. Di mana? Di sini. Ini tuh mirip-mirip kayak binding ya, kan? Kalau binding kan, kalau kita nggak pakai binding kan kita harus panggil layout-nya tuh. Apa, dot apa nih, kayak gini nih. Apa, dot apa, ya kan? Nah, kalau ATX mirip, cuman kita mainnya di logikanya. Jadi main P-modelnya langsung kita inisialisasi. Private, val, main P-model, by P-model, apa nih? P-model yang mana? Main P-model, berarti nge-get si main P-modelnya. Gitu. Jadi kita nggak usah langsung, kita nggak usah pakai yang tadi tuh. Model, provider, nggak usah. Kayak gitu. Itu untuk yang di activity. Kalau untuk yang di fragment, agak beda. Sebentar. Mana ya? Nah, fragment screen. Ini di terminal. Oke, di fragment itu nanti nggak kayak gini bentukannya. Ini kita ubah dulu aja. Ini Gradle-nya kita tambahin. Oh, core-nya udah ada ya. Ini core KTX udah ada. Sama ya. Di sini nih core KTX sudah ada. Nah, di itu di fragment-nya itu di main activity. Nah, bentukannya pertama kan kayak gini. Ini tuh diubah jadinya kayak agak lupa nih saya. Main fragment ya. Ya, kita coba aja ya, soalnya agak lupa nih untuk yang di bagian ini. Ini tariknya. Nah, jadinya kayak gini dong. Kan home fragment. Kalau kita ubah tuh jadinya cuman kayak gini. Nah, ini ambil yang Android Core Graphic Inset atau ini commit. Android Core Graphic One Set perlu data list. Oh, ini. Kita panggil ini ya. View atau yang oh, ini bukan view berarti. Bukan yang ini. Importnya salah import. Kita import yang 100x. Ini apa nih? Commitnya udah beda. Ya pokoknya agak beda di sininya. Nah, perbedaannya di mana? Di sini nih. Kalau tadi kan bentuknya mirip-mirip kayak gini nih. Frame, container, home fragment, bla 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 kayak gitu kan. Untuk bagian transaksi. Untuk yang di fragment. Nah, kalau kita menggunakan fragment KTX, kita cuma panggil commitnya aja. Fragment manager commit. .commit jadi langsung pakai add. Langsung ini ya. Langsung add ini nih. Gitu. Diubah aja sedikit sebenarnya. Salah. Saya salah taruh. Nah, ini kita hapus. Commit-nya kan di bawah nih awalnya. Kita dot sini, dot commit. Nah, commit terus add-nya dipindahin. Wah, ini kayaknya belum. Ini ke get deh. Nah, ini add. Sub.
Ini salah di mana nih? Create function. Oke, terus di create function. Nah, pokoknya ada sebuah perubahan dikit ya. Ini saya salah. Saya juga agak bingung untuk penggunaan KTX karena jarang saya pakai. Saya biasanya pakai bentukannya model-model yang begini. Ya, nggak pakai model-model yang gini nih, yang masih begini, jadi nggak pakai yang langsung KTX. Jadi ya agak mudah kalau untuk penggunaan fragment. Nah, seperti ini ya, mfragment.commit add apa gitu. Beda kalau yang biasa kita pakai kan kayak gini, mfragment manager dot bikin apa, ya kan. Nah, titik apa, add apa, titik commit apa, kayak gitu. Nah, untuk yang fragment itu. Oke. Terus habis itu apa nih kita pelajari lagi? Oh, udah selesai. Oke, udah selesai. Sampai sini mau ditanyakan nggak? Karena kita udah selesai dan ini ada yang tanyakan lagi. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ini gimana nih Mas Cip? Mas Cip masih ada di tempat? Ya, Dan. Ini kita gimana nih? Udah selesai materinya, pemberitahuan aja atau gimana? Ya udah. Kalau ini Berarti apa? pemberitahuan ya, berarti karena kita materi selesai, terus nggak ada yang ditanyakan lagi, jadi mulai minggu depan, itu kan Sabtu depan itu kalian tetap ada kelas, tapi kelasnya itu kita ngebahas proyek kalian dari sampai mana. Ya, jadi udah mulai tanya-tanya ini, udah bentar lagi juga kita kan UASnya itu tanggal 5 sampai tanggal berapa gitu ya. Itu bulan Juli. Kalau karyawan kayaknya Apa tuh? akhir bulan Juni ini deh. Bulan Juni ya? Akhir Oh, bulan kan. nah akhir bulan bahkan lebih cepat. Jadi saya harap kalian udah mulai ngejar nih aplikasinya udah bikin, bentuknya kayak gimana, kasih tahu ke kita untuk yang minggu depan nanti. Seperti itu. Ada lagi Mas Jeb? Tapi udah sih, cukup. Udah ya, berarti cukup. Nah ini sebelum saya tutup ada yang tanyakan nggak nih? Atau pada nggak di tempat? Ada nggak? Ya udah, kalau nggak tutup aja Ada, lah. ada. Oh, ya udah langsung tutup aja ya. Ya udah kalau gitu terima kasih atas terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Besok minggu depan jangan lupa aplikasi kalian ditunjukkan seperti apa bentuknya. Kelas hari ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jeb, Mas Jeb. Halo. Oh ya ini belum diri.